Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi, kebijaksanaan untuk menangkap pesan firman Tuhan, dan kami lakukan dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, mohon penyertaan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah hidup bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita harus hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, baik dalam keluarga, juga dalam masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itu, berbuatlah baik, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mari kita yang pertama, saling memperhatikan. Perhatikanlah keadaan orang lain di sekitarmu, baik itu keluargamu, tetangga-tetanggamu. Perhatikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Mungkin kita punya kelebihan, mungkin kita bisa memberi bantuan, mungkin kita bisa berbagi. Karena suatu saat kita juga membutuhkan pertolongan orang lain, itu pasti. Oleh karena itu, hiduplah saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus saling menguatkan. Karena pada dasarnya kita ini adalah ciptaan yang lemah. Jadi ketika ada orang lain yang sedang dalam kelemahan, mari kita kuatkan, kita hiburkan mereka yang sedang dalam duka cita. Kita kuatkan, sampaikan firman Tuhan dengan kasih, dengan lemah lembut. Nyatakan janji-janji firman Tuhan, sehingga itu menguatkan orang-orang, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka tidak berputus asa, tidak berkecil hati, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, berdampak negatif. Dengan kita menguatkan, kita juga akan menjadi berkat bagi mereka. Selain itu, yang cukup penting, yang ketiga, marilah kita saling menolong. Kasihilah orang lain dengan tindakan yang nyata, dengan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan. Karena memang tentu kita tidak bisa menolong semua orang, tidak mungkin. Tapi ada kapasitas, ada prioritas yang bisa kita lakukan ketika kita melihat seseorang sesuai dengan perintah firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pasti Tuhan akan membawa kita menolong seseorang sesuai dengan yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Perhatikanlah dengan baik kehidupan orang-orang yang ada di sekitarmu, mulai dari keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka yang lemah, yang berduka cita, mungkin menghadapi keluarga yang sakit, anggota keluarga yang dipanggil Tuhan. Tolonglah mereka sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang bisa kamu lakukan. Kasihilah dengan kasih yang nyata, dengan tindakan, dan tidak sekedar perkataan. Memang awalnya melalui perhatian, perkataan, dan selanjutnya disempurnakan dengan tindakan. Itu yang Tuhan kehendaki, hidup kita bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hidup bersama, kita harus saling memperhatikan, saling menguatkan yang lemah, dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Bapa, kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup sendirian. Kami harus hidup dalam kebersamaan.
Oleh karena itu kami harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi keperluan orang lain, apa yang menjadi kebutuhan orang lain, kami harus saling memperhatikan. Dan juga kami perlu saling menguatkan, karena kadang satu dengan yang lainnya kami bisa mengalami kelemahan, kami butuh penghiburan, kami butuh kekuatan. Ketika ada persoalan, ketika ada sakit penyakit, ketika ada anggota keluarga kami yang dipanggil Tuhan, itu bisa mendatangkan duka cita, dan kami perlu memberikan penghiburan, kami perlu menguatkan, dan juga kami perlu saling menolong sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan. Karena ada berkat yang tidak semata-mata itu untuk diri kami sendiri. Berkat itu harus kami bagikan kepada orang lain. Ternyata berkat itu menjadi hak orang lain melalui kehidupan kami, melalui tangan kami. Kami rindu mengasihi dengan kasih yang nyata, dengan tindakan yang nyata, bukan hanya dengan perkataan saja. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami dalam hidup bersama ini, saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.